ini saya akan menjelaskan terkait mengenai setting simbol X, Y, dan Z0 ya. Jadi langkah pertama yang harus dipahami adalah lakukan penyimpanan configuration ya, save configuration di folder yang sudah disesuaikan seperti ini. Kemudian nanti langsung Anda save seperti itu. Lalu kemudian setelah dilakukan penyimpanan di save configuration, langkah pertama adalah melakukan istilahnya cutting tool ya, pemindahan cutting tool atau pergantian cutting tool, yang mana untuk setting X dan Y, cutting tool yang dibutuhkan itu bisa menggunakan centropead, atau kalau untuk yang di simulasi mesin ini adalah yang digunakan adalah untuk Edwinger ya. Langkah-langkahnya adalah sementara ini cutting tool yang dibacakan baru N-mill nih, kita mau mengganti yang Edwinger ini. Nah, langkahnya adalah kita harus tahu dulu posisi dari Edwinger ini di tool nomor berapa. Kalau misalkan lupa, itu bisa dicek di magazine tool ya. Nah, di sini bisa terlihat bahwasanya untuk Edwinger dia berada di tool nomor 99. Nah, kita bisa melakukan pemanggilan tool tersebut dengan cara adalah kita masukkan Z selektor dari MPG ini menuju ke MDI ya, kemudian masuk ke program ya, kemudian tadi diperbesar, kemudian masuk ke program sini, inputkan nih, ketikkan misalnya kode pemanggilannya yaitu T99, berarti T tool nomor 99 diikuti dengan kode pemanggilan ganti tool yaitu M6, kemudian diikuti dengan EOB dan insert. Nah, setelah itu bisa dilakukan cycle start. Nah, ini prosesnya berarti cutting tool sudah diganti dengan Edwinger. Baru kemudian setelah itu bisa dilakukan dengan zero return ya, zero return untuk sumbu Z plus, kemudian X plus dan Y plus, seperti itu. Kemudian setelah itu bisa dilakukan penggantian titik 0 X sumbu X dulu ya, jadi turunin aja sumbu Z nya dengan cara arahkan ke selektor menuju rapid kalau misalkan masih jauh ya, kemudian sampai mendekati, kemudian bila sudah dirasa mendekati arahkan ke sumbu X, yaitu perbesar aja dulu objeknya, kemudian arahkan menuju ke sumbu X ini misalkan. Nah, bebas X min boleh, X plus juga boleh ya, kemudian diarahkan ke sumbu Z lagi. Nah, kemudian dilihat ke pandangan samping apakah sudah berada di tengah atau belum. Kalau memang belum, berarti pindahkan ke tengah sini ya. Oke, udah. Kemudian setelah itu diarahkan ke ganti ke pandangan depan lagi. Ini diturunin lagi, terlalu jauh misalkan. Nah, kemudian diperbesar lagi. Nah, ini kemudian ke arah simbol X kita pakai mode handle ya, kemudian ke X ini kita perbesar ya, seperti ini. Kalau sudah sangat dekat, kita menggunakan skala 1 ya, untuk skala 1 sampai dengan diindikasikan Edwingernya bernyala. Kalau sudah seperti itu, berarti kondisi untuk offsetnya kembali ke pos ya, kembali ke pos, perbesar lagi, kembali ke yang relatif. Di sini berarti boleh Anda lakukan misalnya preset untuk sumbu X ya, namun sebelumnya pastikan di posisi offset untuk nilai X extension G54, G55, G56 itu harus dinolkan dulu. Langkahnya adalah arahkan ke sumbu mana yang akan dinolin, katakanlah yang Z-nya ini dulu, berarti 0 titik input ya, kemudian untuk yang G54 X titik X-nya ini berarti 0 titik input, kemudian yang Y juga sama 0 titik input, dan yang terakhir C juga sama 0 titik input. Nah, kemudian yang di position, yang offset, kemudian masuk ke yang offset juga, ini harus di nolin dulu ya, berarti 0 titik input atau tool nomor berapa yang akan kita pakai nanti, itu harus dilakukan
pengenalan dulu ya, seperti itu. Nah kemudian kalau memang sudah, kita kembali ke pos ya, kita preset untuk sumbu X dulu, kemudian sumbu X katakanlah X0, kemudian dilakukan preset. Nah sehingga menjadi nilainya adalah 0,0. Nah kemudian kita bebasin dulu sumbu X nya dari permukaan atau samping dari benda kerja, kemudian diarahkan ke sumbu Z. Nah kalau misalkan kita sudah mengetahui panjang dari benda kerjanya, maka kita langsung bisa memberikan nilai tengahnya ya, atau panjang total dibagi 2 ya, kalau misalkan kita menginginkan titik koordinatnya jadi berada di tengah benda kerja. Jadi misalkan kita sudah tahu panjangnya ini ada 100, sehingga tengahnya kan 50 nih, berarti 50 ditambah dengan setengah dari diameter expander-nya yaitu 5 mili, sehingga 50 tambah 5 adalah 55, sehingga kita bisa memanfaatkan posisi pos, kita arahkan ke sumbu X ya, sumbu X sebesar menuju ke 55 seperti itu. Nah ini sampai dengan sebesar 55. Nah biar cepat ini ya, 55 seperti ini. Nah, satu aja ini. Nah kalau sudah seperti ini berarti Anda bisa melakukan pengecekan lagi, kembali lagi ke offset ya, offset, kembali lagi dicari yang award ya, kemudian dicari yang untuk yang diperbesar ini, diarahkan ke sumbu X. Sumbu X nya ini kan, sumbu X nya pada G54 ini berarti X0, Anda ketik X0 titik ya, kemudian misal, nah ya seperti hasilnya seperti ini. Kemudian kalau sudah dinolkan pada sumbu E, kita pindah lagi ke sumbu Z dengan cara adalah memindahkan posisi atau pandangannya ya pada benda kerjanya, yaitu pandangan samping sini. Nah kemudian diarahkan ke Y bin atau Y plus bebas ya. Nah kemudian saya asumsikan di sini itu Y, saya asumsikan ke plus di sini ya. Nah lihat dulu posisi nggak apa-apa ya. Nah, oke sini. Oke, saya arahkan ke sumbu Z ya, sumbu Z turun lagi, kemudian saya sumbu Y lagi ya ini. Nah kalau sudah sangat dekat sekali, tarikan ke satu aja biar lebih safe ya. Sampai diindikasi dengan nyala. Oke kalau sudah berarti kembali ke pos ya, kemudian diperbesar, kemudian ketikkan Y0 ya, kemudian di preset. Oke sampai sini. Nah kemudian untuk berikutnya dibebasin dulu. Nah dibebasin dulu, kemudian dinaikkan ya, dinaikkan, kemudian dinaikkan seperti ini, atau pengalihan diperbesar biar lebih. Nah kalau masih jauh pengalihan lebih besar, kemudian diarahkan ke sumbu Y lagi, kemudian karena kita sudah tahu lebarnya adalah 50 kan, karena tadi lebarnya adalah totalnya ada 100 bagi 2 dan 50 ditambah dengan setengah diameter dari expander-nya. Nah kemudian manfaatkan dengan posisi position, arahkan menuju ke sumbu Y sebesar 35 seperti ini ya, dan 55 ya. Kalau sudah mendekati, kalikan dengan 1, kalikan 1. Oke ya, kalau sudah seperti ini kita pindah lagi ke offset ya, kembali lagi ke offset sini ya, pastikan ke work dulu ya, ke work dulu, pastikan ke sumbu Y ya, ke sumbu Y, ke sumbu Y dulu, ke sumbu Y berarti tulis saja, ketik aja Y0 titik, kemudian di measure. Nah sudah, berarti X ini sudah dilakukan setting titik 0, kemudian kembali ke Z return aja ya. Nah seperti ini. Nah kemudian kalau sudah, kita memastikan apakah yang kita lakukan setting 0 di X dan Y itu berada di tengah atau belum, kita bisa melakukannya dengan memindahkan selektor menuju ke MDI ya, kita panggil programnya dengan masuk ke program ya, kemudian perbesar, kemudian akan masuk program dengan caranya adalah menyimpan kode programnya adalah G90 ya, kemudian adalah G54 ya, kemudian G0 ya, kemudian X0, Y0, kemudian TOB, dan terakhir adalah insert. Nah kemudian kita bisa melakukan langsung ke cycle startnya. Nah
berarti dia sudah berada di tengah-tengah simbol X dan 0 ya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita akan melakukan setting titik Z0 ya. Langkahnya adalah kita harus memastikan tool yang akan kita gunakan ya. Misal untuk tool nomor 1 itu yang kita gunakan adalah endmill dengan diameter 12 nih. Nah, kita harus memastikan apakah tool yang di virtual mesin D12 itu di nomor berapa. Kita harus mengeceknya secara detail ya dan teliti, itu penting ya. Ternyata yang untuk endmill diameter 12 ada di D09, sehingga kita harus memanggilnya dengan program dengan cara yang sama seperti yang di awal tadi. Berarti diarahkan selektornya menuju MDE, masuk ke program, kemudian panggil toolnya dengan T9 dengan kode tool di M6, kemudian di OB insert ya. Kemudian setelah itu dilakukan cycle start ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa melakukan langsung ke sumbu Z-nya ya dengan bantuan Z ya, ini ya, Z presetter lah, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian kita arahkan ke sumbu, pakai rapid dulu juga boleh, kita bawain ya. Aduh, ini hati-hati kalau misalnya kita bisa menggunakan pakai yang metode handle aja lebih aman ya. Kita arahkan ke sumbu Z, kemudian katakanlah 10 dulu pengalinya ya, 10 dulu. Kita perbesar biar lebih nampak. Oke, ini kalau sudah sangat dekat, kita langsung skalanya kita ganti ke 1 biar lebih akurasi sampai dengan diindikasikan warnanya merah ya pada alat bantunya. Oke, seperti ini. Baru kemudian setelah ini pastikan kembali ke position untuk mengetahui nilai Z-nya dari home position itu berapa ya. Caranya adalah masuk ke all. Yang harus diperhatikan adalah Z pada mesinnya ini ya, yaitu minus 390,810 minus 390,810. Nah, ini yang harus dimasukkan ke dalam offset ya, 390,810 ya. Kita masuk ke offset lagi, masuk ke offset ini. Nah, ini di kompensasi panjang toolnya ada di nomor 9 ya kan. Jadi karena kita menggunakan tool 9 minus 390, bentar saya ulangi lupa ya, minus berapa tadi, 390,810 390,810 390,810 berarti minus 390,810. Nah, kemudian di input seperti itu. Nah, kemudian untuk yang sumbu Z-nya ini kan ada tambahan nih, jadi permukaan benda kecil kasihnya ini kan ukurannya sekitar 50 ya, sehingga kita tambahkan minus 50 kan di offset, kemudian masuk ke dalam, besar lagi, masuk ke dalam word. Nah, yang kita tambahkan yang di sini ya, kenapa? Karena memang kalau misalkan satu cutting tool yang kita cukup satu, kita boleh menambahkannya di sini. Tapi kalau misalkan cutting tool yang kita gunakan banyak, akan lebih baik kita masukkan di sini ya. Ini salah satu cara ya, masih ada beberapa cara yang lain gitu. Nah, kita inputkan minus 50 titik input seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah selesai kita bebasin dulu ya benda kerjanya dari Z presetter ya. Kemudian kita kembalikan lagi ke Z return biar lebih aman, cara seperti itu. Nah, seperti itu. Kalau memang sudah, kita bisa melakukan pemanggilan ya, kita bisa melakukan memastikan apakah Z yang kita atur sudah berada di 50 di atas benda atau belum. Nah, caranya masih dengan cara yang sama ya, memindahkan selektor menuju ke MDI ya, kemudian pilih yang program ya, kemudian diperbesar ya, kemudian dipilih yang program di sini dengan kodenya adalah G90 G90 ya, kemudian G0 ya, G43. Kenapa G43? Karena G43 adalah kompensasi panjang pahat, kemudian H9 ya, kemudian EOB. Kenapa H9? Karena tool yang kita gunakan adalah tool nomor 9 ya, kemudian di insert, kemudian kita maaf tadi kurang satu lagi ya, saya ulang lagi, MDE kemudian program ya, kemudian saya perbesar lagi. Nah,
Di sini ini saya hapus lagi. Ini saya hapus ya. Dan tadi maksudnya G9, G90 ya, G43 ya, G0 ya, H9 ya, H9, kemudian Z50 titik EOB insert seperti itu ya. Jadi ini ada program yang tidak digunakan, kita bisa menghapusnya, kita arahkan aja menggunakan anak panahnya ini. Jadi di sini misalnya kita pakai delete, ini bisa, ini dihapus satu-satu saja ya, biar lebih. Nah seperti itu, jadi G90, G43, G0, H9, Z50 udah benar. Kemudian setelah itu kita coba cycle start. Nah benar. Nah untuk memastikannya biar pas di tengah-tengah ini, maka kita coba panggil lagi satu program ya, yaitu untuk X0 Y0 tadi ya. Nah caranya masih dengan cara yang sama ya, jadi masuk ke program ya, kemudian masuk ke directory, masuk ke program, kemudian inputkan keyboardnya ya, G90 ya, G54 ya, G0, kemudian X0 Y0 ya, kemudian EOB insert seperti itu ya. Benar-benar kemudian kita coba minimize dulu, kita cycle start. Nah benar ya, benar sampai ini. Oke, itulah cara untuk melakukan setting titik 0 pada sumbu X, Y, dan Z ya. Untuk sumbu Z itu disesuaikan dari jumlah cutting toolnya ya. Kalau misalkan cutting toolnya pas, berarti pengaturannya titik 0 Z nya juga dilakukan 4 kali seperti itu. Oke, terima kasih ya, selamat siang warahmatullahi wabarakatuh.